Saat orang menggunakan Golang ya, itu salah satunya adalah biasanya yang diincar adalah performanya yang baik ya. Nah, jadi banyak banget yang menggunakan Golang itu karena performanya yang baik. Makanya banyak yang pindah ke Golang ya, terutama dari contohnya dari PHP ya atau dari Node.js. Pada pindah ke Golangnya salah satunya adalah performanya yang baik. Nah, pertanyaannya, apakah dengan by default performanya baik ya? Jadi kalau misalnya ada problem di Golang, contohnya tiba-tiba lambat, apakah berarti bukan di Golang masalahnya? Berarti di tempat yang lainnya ya? Nah, kita akan bahas di pertanyaan kali ini nih. Ini pertanyaannya lumayan menarik ya. Yuk kita lihat. Apakah bottleneck performance dalam aplikasi Go lebih dipengaruhi oleh database dan juga I/O? Halo Mas Eko dan semuanya, setelah baca artikel dan diskusi, performa Go standar library atau framework sudah cukup cepat dalam banyak kasus. Aku berasumsi memilih framework yang tidak terlalu cepat sekalipun, contohnya Qi atau Echo ya, tidak menjadi bottleneck utama dalam aplikasi Go. Tapi bottleneck utama dalam performa aplikasi Go lebih sering berada di lapisan database dan juga I/O. Dalam konteks ini, apa benar ketika kita mengoptimasi aplikasi Go, kita lebih banyak harus fokus pada optimasi query database atau pengolahan I/O daripada memikirkan apakah framework yang kita pilih bisa memberikan performa lebih baik. Satu lagi nambah. By the way, kalau microservice itu satu service kan DB-nya terpisah ya. Benar-benar belum pernah microservice. Aku bingung soalnya di aplikasi pasti kan ada relasi. Nah itu gimana ya? Aku tanya chat GPT masih belum paham. Yang aku paham sejauh ini 1 DB per 1 DB per service ya. Relasi bisa diakalin pakai event driven, kata ChatGPT pakai aplikasi apa gitu lupa. Misal ketika user update, kita kirim juga data update itu ke DB lain. Jadi datanya tetap konsisten antar servisnya. Apakah benar begitu? Oke. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang terpisah ya. Kita bahas fokusnya yang utama ini dulu nih. Yang apakah benar ya kalau gitu? Kalau misalnya kita udah pakai Golang, kita nggak perlu pusing lagi untuk optimalin Golangnya ya. Yang kita fokusin berarti cukup optimalkan database-nya dan juga I/O ke database-nya. Oke, kita akan bahas ya. Jadi salah satunya kenapa sih Golang itu performanya baik ya? Even kalau teman-teman pakai Rust, kalau teman-teman tidak bisa ya mengatur gimana cara penggunaan thread pool di Rust, itu bahkan bisa jadi performanya akan lebih buruk ya dibanding Golang. Nah, by default, Golang ya, untuk kebutuhan rata-rata kebanyakan kita sebagai programmer CRUD ya, create, read, update, delete ya, itu memang salah satunya biasanya tidak ada bottleneck di Golang. Oke, jadi ini kita bahas performa Golang ya. Oke, rata-rata saat orang, saat ini ya, di Indonesia ya terutama ya, saat orang menggunakan Golang itu biasanya mereka akan bikin aplikasi back-end ya. Jadi rata-rata mereka hanya akan bikin API ya. Simpelnya berarti cuma bikin API dan berarti kan belakangnya itu cuma manggil I/O ya, contohnya ke database atau juga ke service lain misalnya kayak gitu. Jadi biasanya Golang aplikasinya yang banyak digunakan di Indonesia terutama seperti itu. Jadi ini adalah aplikasi Golang app-nya. Itu rata-rata cuma manggil ke database ya, contohnya di sini. Atau mungkin ke server lain ya, contohnya ke API lain ya. Jadi simpelnya kayak gitu. Jadi dari sini cuma API, lalu dia manggil ke tempat lain ya, dan dia manggil ke tempat lain seperti ini. Artinya ini kan I/O ya. Jadi ini adalah I/O ke database ya, ini juga I/O ke API lain. Nah, by default, performa dari Golang sendiri itu sudah baik. Pertanyaannya, loh kok bisa baik? Kenapa? Apa bedanya dengan contohnya PHP kah? Atau contohnya dengan Node.js kah? Dan sebagainya gitu ya. Atau dengan Java atau Rust. Kenapa gitu ya? Nah, sebenarnya perbedaan mencoloknya itu ada di feature yang namanya Goroutine. Nah, ini adalah feature-nya. Nah, di sini kan tadi dibilang ya, dia cuma menggunakan standar library aja, performanya udah baik ya. Atau menggunakan framework yang dianggap lemot, misalnya seperti Echo atau Qi, itu tetap aja performanya tetap baik ya, menggunakan Golang. Jadi pertanyaannya berarti apakah di Golang itu memang bukan masalah? Kalau jawaban simpelnya, memang biasanya bukan masalah di Golangnya. Pertanyaannya, loh kok bisa gitu ya? Apa beda dengan teknologi lain, contohnya di PHP misalnya, atau di Java, kenapa? Nah, saya akan bahas lebih detailnya ya. Mungkin ini agak sedikit teknis, biar teman-teman kebayang, loh kok kenapa ketika orang belajar pakai Golang, itu tiba-tiba kok bisa kencang gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus tahu perbedaannya.
Nah, di tempat lain itu kebanyakan dia masih basisnya adalah thread, ya. Nah, sedangkan di Golang itu pakainya goroutine. Bedanya apa? Goroutine itu bukan beda sama thread ya. Simpelnya adalah goroutine itu jalan di atas thread. Sedangkan kalau kita pakai contohnya pakai Java atau pakai Rust itu ya, atau pakai contohnya ya Python, apalagi ya, yang pakai thread, ya contohnya PHP juga pakai thread ya sebenarnya. Nah, itu biasanya mereka masih pakai thread. Simpelnya adalah biasanya, nah di sini kalau teman-teman ada satu request, maka dia akan di-handle oleh satu thread. Ya. Thread itu mahal. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan, thread itu mahal dan biasanya problemnya saat kita bikin aplikasi yang berbasis thread, nah ini kalau teman-teman pakai Java-nya yang masih thread ya, atau Rust-nya juga yang masih pakai thread ya, belum yang async await. Nah, ini ini bukan atau ya, yang belum async await dan ini belum virtual thread. Di Python ini juga kalau masih pakai thread. Nah, saya kurang tahu apakah ada konsep seperti goroutine gitu ya di dalam Python atau enggak. Nah, contohnya kalau di sini ini juga sama ya, biasanya thread juga. Kalau di PHP mungkin saya kurang tahu apakah di PHP juga ada konsep seperti goroutine atau enggak. By default sih harusnya enggak ada. Nah, rata-rata kebanyakan semuanya itu basisnya thread. Problemnya adalah, ya, satu request biasanya di-handle sama satu thread. Bukannya ini baik ya? Sama aja kan, goroutine juga sama sebenarnya. Ketika teman-teman ada satu request masuk ya di aplikasi Golang ya, satu request, maka dia akan diproses oleh satu goroutine. Loh, bukannya sama aja ya kalau gitu mah? Apa bedanya? Oke, kita akan lihat perbedaannya. Perbedaannya adalah, kalau misalnya kita bilang ini adalah thread ya, thread itu kan berarti jalan ya, jalan terus ya thread itu. Jadi kayak mini proses ya di dalam aplikasi kita ya, thread. Nah, problemnya adalah, misal aja di sini, ini request masuk gitu ya. Nah, saya akan ganti warna nih. Ini request masuk misalnya. Nah, tiba-tiba di sini, saya manggil database. Ya, saya ngeproses apapun itu, tiba-tiba saya manggil database di bagian sini. Di bagian sini saya manggil database contohnya atau aplikasi lain. Nah, sampai saya dapat respon dari sini contohnya aja, contohnya 2 detik ya, 2 second misalnya. Artinya, thread ini di sini dipakai nih melakukan proses kita selama 2 detik, thread ini nggak ngapa-ngapain, artinya bengong. Kenapa? Karena dia nunggu I/O dari API lain. Kalau contohnya baru 2 detik baru dapat, dia akan balik lagi ke thread-nya 2 detik kemudian. Jadi selama 2 detik ini, thread-nya itu nggak ngapa-ngapain. Itu problemnya. Jadi, walaupun sebenarnya bisa ya, seperti goroutine, tapi problemnya yang basisnya thread, itu banyak yang tidak terpakai. Ini waktu 2 detik ini tidak terpakai nih. Termasuk contohnya di sini, saya manggil ke database contohnya ya. Lalu saya manggil database ke sini. Ternyata responsnya misal aja ya 100 milisecond misalnya. Artinya, balik lagi ke sini, itu ya, itu ada jeda 100 milisecond, thread-nya tuh bengong, enggak ngapa-ngapain. Jadi, baru terakhir di sini. Jadi, problemnya adalah penggunaan thread biasanya tidak optimal di aplikasi yang basisnya I/O. Kenapa? Karena dia banyak nungguinnya gitu ya. Dia manggil database, tungguin gitu ya. Habis itu dia manggil API lain, tungguin dan sebagainya. Nah, biasanya yang dilakukan adalah di aplikasi-aplikasi yang basisnya masih thread, dia akan memperbesar jumlah thread-nya. Jadi contohnya misalnya di Java, default-nya kalau teman-teman pakai Apache Tomcat misalnya, thread-nya dia set default-nya contohnya 200 thread. Artinya pada saat yang bersamaan cuma bisa handle 200 request. Artinya kalau tiba-tiba ada request yang ke 201 atau sampai 300, maka 100 request selanjutnya dia harus nunggu sampai thread-nya itu lepas dari si request-nya. Nah, itu problemnya yang basisnya masih thread. Termasuk kalau teman-teman pakai Rust, tapi teman-teman masih pakainya thread, kena problem yang itu juga sama ya. Termasuk yang Python, yang PHP gitu ya, itu problemnya tetap sama. Nah, ini saya tidak membahas ini ya, kecuali teman-teman udah pakai ini, yaitu beda lagi. Kalau teman-teman pakai yang ini ya, yang virtual thread atau async await di Rust, itu ya sama kayak si goroutine. Nah, sekarang teman-teman tahu ya, problemnya si thread ini. Jadi thread ini bisa achieve performa yang baik, tapi biasanya teman-teman butuh jumlah thread yang banyak. Problemnya adalah thread itu ya, satu thread di dalam aplikasi contohnya Java, Rust, Python dan lain-lain, itu sama dengan ya satu native
OS thread. Dan biasanya ukurannya itu sekitar 2 sampai 4 megabyte. Jadi bayangin nih, kalau di awal teman-teman bikin aplikasi, contohnya pakai Java, teman-teman langsung setup 200 thread. Artinya teman-teman di awal aja gitu ya, butuh, anggap aja 2 mega satu threadnya itu butuh sekitar 400 mega, padahal belum ada request sama sekali. Jadi pertama nyala udah butuh 400 mega. Nah, itu problemnya. Nah, termasuk kalau teman-teman pakai PHP, biasanya mungkin pakai Nginx atau misalnya pakai Apache HTTP gitu ya, itu di awalnya biasanya bisa disetting threadnya jumlahnya berapa. Semakin tinggi jumlah threadnya, memang semakin throughput aplikasinya semakin banyak ya per second-nya, tapi otomatis semakin tinggi penggunaan memorinya. Nah, ini problem yang thread. Nah, konsep goroutine itu sebenarnya dia benar-benar jadi ini ya, jadi perbedaan jauh dengan thread. Nah, bedanya apa? Goroutine itu dia jalan di atas thread, jadi mirip seperti virtual thread dan async await. Cuma bedanya gitu ya, kita tidak lagi request yang kita bikin ya di webnya contohnya atau di API-nya, itu tidak langsung di-connect-kan ke dalam si thread-nya, tapi di-manage di layer atasnya, yaitu adalah goroutine-nya, atau kalau di Java itu virtual thread, atau di Rust-nya adalah async await-nya. Jadi simpelnya kayak gini, jadi simpelnya adalah dibanding satu request satu thread, saya siapin aja thread-nya. Nah, kalau di Golang, default-nya, ini sebenarnya bisa diubah ya. Di Golang itu default-nya, dia akan bikin, kalau tidak salah ya, saya agak lupa, 2 kali CPU thread-nya itu. Total thread ya. Total thread itu sama dengan 2 kali CPU ya. Kalau sekarang sudah berubah, tolong teman-teman koreksi aja ya. Tapi intinya dia tidak banyak ya. Jadi 2 kali jumlah CPU. Nah, termasuk di virtual thread. Virtual thread yang di Java juga sama. Dia kalau nggak salah bahkan cuma sejumlah CPU doang kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau CPU kita ada 5 core, dia cuma bikin 5 thread doang. Nah, terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah, dia akan sediakan thread ya, jadi saya akan gambarkan lagi nih. Tapi dia sediakannya langsung. Contohnya misalnya kita punya 2 CPU gitu ya. Berarti contohnya di Golangnya akan ada 4 thread misalnya. Karena dia waktu pertama kali jalan dia cuma ada 4 thread, makanya Golang itu memori di awal itu selalu akan rendah ya, dibanding kayak contohnya kalau teman-teman pakai Java yang 200 thread. Anggap aja satu threadnya adalah 2 mega, jadi memorinya ya by default cuma 8 mega misalnya gitu ya. Nah, ketika ada request goroutine masuk ya, goroutine itu masuk contohnya, ini saya ganti warna dulu. Request, jadi satu request kan tadi kita bilang ya, satu request itu adalah satu goroutine. Nah, ketika ini request-nya masuk, berarti dia akan dieksekusi di thread. Jadi sebenarnya goroutine itu tetap dieksekusinya di thread. Nah, ini kan dieksekusi di thread nih. Seberapa lama di thread-nya? Sampai memang menurut biasanya sih ada ini ya. Waktu saya bikin kelas Golang goroutine itu teman-teman saya kasih proses goroutine yang cukup panjang gitu ya. Dan biasanya kalau kata thread-nya ini goroutine terlalu lama, maka dia akan hold dulu ya, simpan dulu ke satu tempat ya, si goroutine ini akan dipindahkan ke satu tempat ya. Nah, lalu thread ini akan menjalankan goroutine yang lainnya. Jadi di sini kan request itu anggap aja kita tiba-tiba masuk ada 100 request. Berarti di sini ada 100 goroutine, misal aja ya. Jadi anggap aja di sini ada 100 goroutine gitu ya. Jadi ini yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan sampai yang ke-100. Nah, pertanyaannya gimana caranya 100 goroutine ini ya, dia akan dieksekusi oleh 4 thread ini. Nah, tenang aja. Di sini ada yang namanya Golang scheduler-nya ya. Jadi ada Golang scheduler-nya. Jadi ini yang akan melakukan schedule goroutine mana yang akan dieksekusi. Kalau terlalu lama dia akan di-hold dulu goroutine-nya, atau ketika misalnya ada proses I/O, maka akan di-hold dulu, misalnya nanti dia akan coba eksekusi goroutine yang lainnya. Jadi simpelnya contohnya, pertama misalnya ada 4 goroutine, maka ini akan dieksekusi di thread ini dieksekusi di thread ini misalnya, ini di thread ini thread ini. Aman misalnya gitu ya. Nah, gimana dengan goroutine yang selanjutnya, yang ke-5, ke-6, dan seterusnya. Misal aja ini yang ke-5, misalnya ini yang ke-6 gitu ya. Nah, ini apakah ini harus nunggu dulu? Kalau gitu kan jatuhnya jadi lebih lambat. Nah, bagusnya ya si Golang scheduler ini, itu ketika dia mendeteksi di sini terlalu lambat, atau misalnya di goroutine ini dia lagi ada proses contohnya, dia ada proses ke API lain, dan ternyata dia, ini kan I/O ya, I/O. Berarti dia nunggu nih. Nah, ketika sambil nunggu ini, contohnya ini 2 detik misalnya, selama nunggu ini 2 detik, itu si thread-nya nggak akan nganggur.
dia akan coba mengeksekusi goroutine yang lain. Contohnya misalnya gitu ya, goroutine 5 dieksekusi di sini gitu ya. Nah, ketika dia dapat balasan respon dari sini gitu ya, nah dia balik lagi ke goroutine yang ke satu lagi, misalnya seperti ini. Jadi bisa seperti itu. Nah, termasuk ini 2 contohnya dia manggil ke database, oh ternyata ada I/O nih, ya udah keeksekusi dulu aja yang goroutine 6 seperti ini. Nah, sampai akhirnya udah dapat balasan dari database-nya, maka dia akan eksekusi lagi yang 2. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini lebih ke selain dia paralel ya, thread-nya ada banyak, dia juga concurrent, bisa gonta-ganti pekerjaan, gonta-ganti goroutine-nya. Nah, makanya penggunaan goroutine itu sangat optimal. Jadi, satu thread itu dia nggak akan nunggu dulu sampai I/O-nya selesai, baru jalanin lagi. Tapi ketika, ada I/O dan harus ditunggu, lebih baik daripada nganggur, si thread-nya dia akan mengeksekusi goroutine yang lain. Nah, itu diadopsi juga ya di teknologi Java yang baru namanya adalah virtual thread. Jadi, cara kerjanya itu seperti ini. Nah, kalau di Java itu namanya konsep yang ini, itu adalah kalau nggak salah work stealing pool ya, kalau nggak salah tuh. Jadi intinya bisa nyuri kerjaan yang lain. Contohnya kayak gini. Ini kan tadi kan 5 ada di sini ya, 6 ada di sini. Nah, kalau ini lagi nganggur, ya udah saya nyuri kerjaan yang kelima aja gitu ya. Nah, nanti kalau ini juga manggil ke database, I/O sama. Daripada ini nganggur misalnya, nanti dia akan eksekusi yang lainnya. Nah, jadi oleh karena itu, makanya dari awal memang penggunaan Go itu memang sudah efektif. Nah, jadi kalau teman-teman pakainya yang Go atau pakai Java yang virtual thread, itu by default memang biasanya bottleneck-nya bukan di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gitu apakah semua tipe aplikasi memang pasti bisa dibilang kencang kalau kita pakai kayak goroutine contohnya, atau virtual thread-nya Java, atau misalnya Rust yang async wait-nya? Nah, enggak juga. Karena kita tahu jumlah thread-nya itu adalah sedikit, jadi teman-teman harus hati-hati. Kadang-kadang ada proses yang lebih cocok dilakukan di basisnya thread. Contoh adalah yang pekerjaannya adalah CPU intensif. Nah, karena yang tadi saya bahas itu cuma bikin aplikasi yang dia manggil database dan juga API lain, dan kebanyakan kita ya, kalau misalnya itu adalah crude programmer ya, itu pasti kebanyakan bikinnya seperti ini. Beda halnya kalau teman-teman bikin nanti jenis API-nya, API yang CPU intensif. Jadi ini kalau I/O intensif, ini kan I/O intensif ya. Jadi ya isinya cuma aplikasinya manggil database, manggil API lain, dan lain-lain. Jadi ini intinya semuanya I/O. Tapi kan kadang-kadang kita perlu bikin jenis aplikasi yang CPU intensif. CPU intensif itu contohnya misalnya kalau teman-teman bikin yang CPU intensif ya, contohnya ya yang berhubungan sama enkripsi contohnya, ya kriptografi lah istilahnya tuh. Atau contohnya teman-teman bikin image processing, atau contohnya machine learning ya, dan lain-lain. Nah, kalau yang seperti ini problemnya adalah biasanya prosesnya itu akan CPU banget ya, CPU intensif, dan biasanya tidak ada I/O-nya. Contohnya teman-teman ngitung kalkulasi enkripsi contohnya. Itu kan biasanya dia tidak ada I/O-nya ya, maksudnya tidak ada manggil I/O ke database, ke API lain dan lain. Itu biasanya murni semuanya dikalkulasi di CPU, termasuk yang image processing contohnya, atau machine learning. Nah, kalau kasusnya seperti ini, justru penggunaan konsep yang goroutine kadang-kadang malah memperburuk ya. Kenapa? Karena yang tadi, goroutine atau virtual thread contohnya di Java, itu by default jumlah thread-nya itu sedikit. Jadi bayangin, jadi kayak gini gitu ya. Kalau teman-teman jalanin, contohnya misalnya request-nya memang kayak tadi CPU intensif dan butuh waktu yang lama, contohnya satu kali image processing butuh waktu 5 detik. Artinya thread ini selama 5 detik cuma bisa ngejalanin satu virtual thread. Satu goroutine ya. Artinya apa? Artinya thread-nya itu nggak bisa ngerjain hal yang lain. Padahal mungkin ya, kalau misalnya kita tambahin lagi jumlah thread-nya kayak gini, itu kita bisa jadi nerima 5 request, atau tambahin lagi jumlah thread-nya misalnya jadi bisa 6 request, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang pada kasus yang ternyata memang dia CPU intensif dan memang nggak butuh tektokan I/O gitu ya, nah itu mungkin teman-teman lebih cocoknya basisnya yang thread. Nah, makanya salah satunya yang kenapa sekarang banyak populer juga contohnya yang Rust, karena Rust itu dia fleksibel.
Kalau teman-teman butuhnya basisnya thread, bisa. Basisnya yang kayak goroutine, bisa juga, kayak gitu ya. Nah, itu makanya banyak yang contohnya bikin image processing, itu pada pakai Rust contohnya, kayak gitu ya. Bahkan beberapa yang ini yang berat-berat, yang CPU intensif, banyak yang pakai Rust sekarang, gitu ya. Nah, atau teman-teman sudah tahu lah, contohnya Python itu populer banget ya untuk machine learning-nya. Nah, ini cocok nih kalau basisnya thread ya. Jadi, karena kita memang nggak butuh yang gonta-ganti pekerjaan kayak gini. Karena ketika jalan, ya udah langsung jalan, prosesnya lama gitu ya, dan memang lebih baik cocoknya di-assign ke satu thread aja, seperti itu. Nah, jadi kalau seperti ini, biasanya justru bottleneck-nya akan terjadi di Golang. Tapi kalau misalnya kita aplikasinya cuma I/O aja ya, ke database, ke API lain gitu ya, ngirim data ke Kafka, itu biasanya memang bottleneck-nya bukan lagi di aplikasi si Golang-nya. Karena memang by default ini udah kencang banget ya, dan penggunaan goroutine udah cocok. Tapi kalau contohnya yang tadi, CPU intensif, ya bisa jadi yang Golang justru yang jadi bakal bottleneck-nya. Nah, jadi seperti itu ya jawabannya. Jadi baik lagi, pastikan teman-teman jangan sampai salah pemilihan teknologinya. Walaupun dari awal teman-teman mikirnya Golang akan kenceng banget, tapi jangan sampai salah menentukan solusi ya. Jangan sampai pas solusi tadi, contohnya image processing, teman-teman langsung hajar pakai goroutine, misalnya seperti itu. Oke, kayaknya saya mau bahas ini doang ya. Kalau yang tadi, yang microservice, saya sudah sempat bahas di materi tentang microservice. Jadi teman-teman kalau pengen lihat jawaban yang pisah-pisah database, itu saya pernah bahas di playlistnya microservice ya. Jadi teman-teman tinggal baca tonton di playlistnya microservice saja.